Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang gaya bahasa retoris. Adapun pengertian dari gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa yang semata-mata merupakan penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu. Menurut Kraft tahun 2006 halaman 130. Gaya bahasa retoris merupakan bagian dari gaya bahasa yang didasarkan pada langsung tidaknya makna. Hal yang mendasari gaya bahasa ini adalah makna yang terbentuk karena adanya penyimpangan konstruksi atau kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam bahasa dengan tujuan tertentu seperti estetika, menekankan, menjelaskan, memperkuat, atau hanya sebagai hiasan bahasa saja. Adapun fungsi dari gaya bahasa, yang pertama menjelaskan, yang kedua memperkuat, yang ketiga menghidupkan objek mati, yang keempat menimbulkan gelak tawa, dan yang kelima untuk hiasan. Nah, adapun jenis-jenis gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa retoris aliterasi, yaitu gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama, biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa untuk penekanan. Yang kedua, gaya bahasa retoris asonansi, yang mana artinya adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama. Yang ketiga, gaya bahasa anastrof adalah gaya bahasa yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat. Yang keempat, gaya bahasa apofasis adalah gaya di mana penulis atau pengarang menegaskan sesuatu tetapi tampaknya menyangkal. Yang kelima, gaya bahasa retoris apostrof adalah gaya bahasa yang berbentuk pengalihan amanat dari para hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir. Yang keenam, gaya bahasa retoris asindeton adalah gaya bahasa yang berupa ajuan yang bersifat mempat dan padat, di mana beberapa kata frasa klausa sederajat tidak dihubungkan dengan kata sambung. Dan yang ketujuh, gaya bahasa retoris polisin deton, suatu gaya merupakan kebalikan dari asideton, beberapa kata frasa klausa yang berurutan dihubungkan satu sama lain dengan kata sambung. Yang kedelapan, gaya bahasa retoris kiasmu atau kiasmus adalah acuan atau gaya bahasa yang terdiri dari dua bagian, baik frasa maupun klausa, yang sifatnya berimbang dan dipertentangkan satu sama lain. Yang kesembilan, gaya bahasa retoris elipsis adalah suatu gaya yang berwujud menghilangkan suatu unsur kalimat yang dengan mana diisi dan ditafsirkan sendiri oleh pembaca atau pendengar, sehingga struktur gramatikal atau kalimatnya memenuhi pola yang berlaku menurut Joyce Craft tahun 2010. Selanjutnya yang ke-10 ada gaya bahasa retoris euphemismus atau euphemismi, diturunkan dari kata Yunani eupheusin yang berarti mempergunakan kata-kata dengan tujuan yang baik sebagai gaya bahasa. Euphemismus adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang atau ungkapan-ungkapan yang harus untuk menggantikan acuan-acuan yang dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan menurut Joyce Craft tahun 2010 halaman 132. Selanjutnya yang ke-11, gaya bahasa retoris litokis adalah gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri sendiri. Sesuatu hal dinyatakan kurang dari keadaan sebenarnya, atau suatu pikiran dinyatakan dengan menyangkal lawan katanya. Yang ke-12, gaya bahasa retoris isteron proteron adalah gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari sesuatu yang terjadi kemudian pada awal peristiwa. Menurut Joyce Craft tahun 2010 halaman 133. Yang ke-13, gaya bahasa retoris dan tautologi adalah acuan yang mempergunakan kata-kata lebih banyak daripada yang dipergunakan untuk menyatakan satu pikiran atau gagasan. Walaupun secara praktis kedua istilah itu disamakan saja, namun ada yang ingin membedakannya. Keduanya disebut pleonasme. Bila kata yang berlebihan itu dihilangkan, artinya tetap utuh.
Sebaliknya, acuan itu disebut dengan tautologi kalau kata yang berlebihan itu sebenarnya mengandung perulangan dari sebuah kata yang lain. Yang ke-14, perifasi adalah gaya yang mirip dengan pleonasme yang mempergunakan kata lebih banyak dari yang diperlakukan. Perbedaannya terletak dalam hal bahwa kata-kata yang berlebihan itu sebenarnya diganti dengan satu kata saja. Yang ke-15, gaya bahasa retoris protepsis atau antisipasi adalah semacam gaya bahasa di mana orang mempergunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum peristiwa atau gagasan yang sebenarnya terjadi. Yang ke-16, gaya bahasa retoris prolepsis atau antisipasi adalah semacam pertanyaan yang digunakan dalam pidato atau tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek yang lebih mendalam dan menekankannya dengan wajar dan sama sekali tidak menghendaki adanya satu atau sebuah jawaban. 17. Gaya bahasa retoris silepsis dan seigma adalah gaya di mana orang menggunakan dan konstruksi rapatan dengan menghubungkan sebuah kata-kata dengan kata-kata lainnya yang sebenarnya hanya salah satunya mempunyai dengan kata pertama. Yang ke-18, gaya bahasa retoris conventio epanortosis adalah suatu gaya yang berwujudan mula-mula menegaskan sesuatu tetapi kemudian memperbaikinya. Ke-19, gaya bahasa retoris hiperbola adalah semacam gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesarkan sesuatu hal. Ke-20, gaya bahasa retoris paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan kata-kata yang ada. Paradoks dapat juga berarti semua hal yang menarik perhatian karena kebenarannya. Ke-21, gaya bahasa retoris oksimoron suatu ucapan yang berusaha untuk menggabungkan kata-kata untuk mencapai efek yang bertentangan. Baiklah, inilah dari kelompok saya, kelompok 8.